الرحمن الرحيم. مراسم السنوية ليوم الطالب الشرعي الوطني التاريخ 22 من أكتوبر سنة 2022 ميلادية سيبدأ. أعد قوة الصفوف بالصفوف كله. قائد المراسم يدخل إلى ميدان المراسم. احترام عام إلى قائد المراسم تحت قيادة قائد الصف الأيمن. تحية احتراما. تقرير قوة الصفوف إلى قائد المراسم أن المراسم سيبدأ. التكرير وجماعة الطلاب مستعد. طيب ارجع إلى المغن. أخذ قائد المراسم الإمارة. مجموعة الانتباه استعد دور. مدير المراسم يدخل إلى ميدان المراسم. احترام عام إلى مدير المراسم تحت قيادة قائد المراسم. تحية احتراما. سلام كيف. تقرير قائد المراسم إلى مدير المراسم. التقرير أن المراسم مستعد لنبدأ. ارجع المكان ونفذ. ابدأ. بنشيد وطني إندونيسيا Raya. Kurang jauhi. مجموعة الانتباه مستعد دور. Oke. استقيم.
مستقيما نسق الثابت مقتدي المراس سير مسح الثابت دور افتحوا الصفوف سير كيف وقوفا
الرجاء من السادة الحضور التكرم بالوقوف. تحية احتراما. سلام كيف. الرجاء من السادة الحضور التكرم بالجلوس. Mas'ud Sabit, tur. Aqbilus sufuf. Sir. Ittaf bidil yamin. Mas'ud Sabit. Tur. Muqtadil maras. Sir. الدعاء للشهداء بضع دقائق تحت قيادة مدير المراسم. أيها الحاضرون، الدعاء للشهداء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في علي كلمة الله والدفاع عن هذا الوطن. نبدأ.
الدعاء انتهى. قراءة النص القوانين الأساسية. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. قراءة مواعيد تلاميذ مدرسة الأزهر الشريف بأحد الطلاب. Janji siswa. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh terhadap nasihat guru, orang tua, peraturan, dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras demi meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. قراءة النص المبادئ الخمسة بمدير المراسم متبعة بكل أعضاء المراسم. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. تفتيش الصفوف.
Syarif Sumatera Utara, tempat kita belajar bersama, mendidik generasi muslim masa depan, siap untuk hadapi tantangan. Semangat maju dan pantang mundur, berakhlak tinggi berbudi luhur, tetap istiqomah dalam menggapai cita. Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, membina putra-putri harapan bangsa. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, berwawasan tinggi berbudi mulia. Paskibra hidup. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, tempat kita belajar bersama, mendidik generasi muslim masa depan, siap untuk hadapi tantangan. Semangat maju dan pantang mundur, berakhlak tinggi berbudi luhur, tetap istiqomah dalam menggapai cita. Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, membina putra-putri harapan bangsa. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, berwawasan tinggi berbudi mulia. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, tempat kita belajar bersama, mendidik generasi muslim masa depan, siap untuk hadapi tantangan. Semangat maju dan pantang mundur, berakhlak tinggi berbudi luhur, tetap istiqomah dalam menggapai cita. Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, membina putra-putri harapan bangsa. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, berwawasan tinggi berbudi mulia. Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, tempat kita belajar bersama, mendidik generasi muslim masa depan, siap untuk hadapi tantangan. Semangat maju dan pantang mundur, berakhlak tinggi berbudi luhur, tetap istiqomah. أمانة مدير المراسم جيش أعضاء المراسم مسترحة. مجموعة الانتباه استراحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022,
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercatatnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Maksud tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu kita Indonesia masih dijajah. Para santri turun ke medan laga, berperang melawan penjajah menggunakan senjata bambu runcing yang terlebih dahulu didoakan Kiai Subhi Parakan Temanggung. Mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang digelorakan Kiai Hashim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah pertempuran 5 hari di Semarang, para santri juga turun berada di garda depan perjuangan. Di tempat lainnya, sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Kiai Haji Wahid Hashim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama santri-santri dan tokoh-tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama-agama di Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, selain juga agama. Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya dengan bidang ilmu keagamaan saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara. Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah air yang selalu mengalirkan inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan atau hifdzun nafs adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi, maqasidus syariah. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai insan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk, bagi santri menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua. Milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air. Milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan,
Melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Anak-anakku sekalian, itulah pidato dari Menteri Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi santri selamanya. Kalian jadi santri bukan karena hari santri, tapi kalian jadi santri karena akhlak kalian kepada Allah, kepada manusia, dan juga kepada binatang. Begitu banyak hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus beradab, beretika kepada binatang, apalagi kepada manusia, kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada sesama. Dan muaranya tentunya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami terima kasih kepada seluruh santri, anak-anak kami yang kami banggakan, dan juga Dewan Guru, jajaran panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Walaupun kita diguyur hujan, alhamdulillah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlumpur ria pada pagi hari ini, nggak ada masalah, karena lumpur bukan najis dalam syariat Islam. Minha khalaqnakum, kami ciptakan kalian dari tanah. Wa fiha nu'idukum, kami kembalikan kalian juga ke tanah, dikubur maksudnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kami juga akan membangkitkan kalian dari tanah. Tidak ada masalah dengan tanah, karena kita tercipta dari tanah. Selamat Hari Santri, selamat berbahagia. Semoga Islam tetap jaya dan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara tetap jaya. Hidup Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intibah, ista'id, dur. خن النشيد الوطني. الدعاء بقيادة أحد الطلاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكرير قائد المراسم إلى مدير المراسم أن المراسم قد انتهى. التقرير أن المراسم قد انتهى. جزاك الله خيرا. ارجع ونفذ. احترام عام إلى مدير المراسم تحت قيادة قائد المراسم. تحية احتراما. سلام كيف. مدير المراسم يخرج من ميدان المراسم. قائد المراسم يفوض الإمارة. مجموعة الانتباه استعد دور. احترام عام إلى قائد المراسم تحت قيادة قائد الصف الأيمن. قائد المراسم يخرج من ميدان المراسم. المراسم ينتهي تنفصل الطلاب.